Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi bersama sahabat-sahabat Babel dalam komunitas Lipindo. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Rafael Kristano KPR. Saudara, sekarang marilah kita berdiri. Kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Saudara Mari Semua. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik. Kayaknya masih kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita daripada capek berdiri, silakan duduk. Karena lebih enak. Nah, hari ini kita mau bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Kita sekarang udah di 2026. Nah, artinya kita sudah melewati 2025. Kalau sekarang banyak berseragam merah, artinya sukacita yang bernyala. Semoga ada sukacita di dalam hati Anda. Amin. Nah, hari ini justru kita diajak bersama-sama bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Karena Tuhan kita senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah lelah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu menuntun. Atau kalau ada sebuah cerita Santo Agustinus yang merasa ditinggalkan ketika dalam kejatuhannya, dia mengibaratkan berjalan di pantai. Berjalan di pantai, pertama ada 4 langkah kaki. Kalau ada 2 orang berarti langkahnya ada 4. Ada 4 langkah kaki. Dia melihat di awal, oh, jejaknya masih ada 4. Lalu kemudian ketika dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kekacauan dalam hidupnya, dan jatuh kejatuhan, dia melihat, lah, kok langkah kakinya tinggal 2. Lalu kemudian dia marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian Tuhan menjawab, anakku, aku tidak meninggalkan engkau. Langkah yang ada di dalam, yang kamu lihat di pantai itu hanya 2.
itu bukan langkahmu, itu adalah bekas kakiku, artinya bekas kaki Tuhan. Nah lalu kemudian si Agustinus, lalu langkahmu yang dua kemana? Lalu Tuhan mengatakan, justru aku menggendong engkau. Nah hari ini kita diajak Tuhan dalam situasi apapun. Saya juga pernah mengalami jatuhan. Saya pernah mau keluar dari hidup panggilan waktu frater waktu itu. Nah, karena saya waktu itu bandel waktu frater. Udah tingkat akhir, saya bandel waktu itu zamannya belum zaman handphone. Saya bawa handphone karena ayah saya sakit, papa saya sakit, dan waktu itu harus dirawat. Jadi saya harus bawa handphone untuk komunikasi, tahu kondisi papa saya. Lalu kemudian saya tidak ketahuan waktu itu bahwa saya bawa handphone, ngumpet-ngumpet gitu. Nah tapi dalam hati kecil saya mengatakan saya harus ngaku. Akhirnya saya ngaku. Nah karena ngaku, harusnya waktu itu kalau frater bawa handphone itu harusnya langsung dikeluarkan. Tapi karena saya tadi ada alasan ayah saya sakit dan saya harus komunikasi dengan keluarga. Waktu itu saya di Jogja. Jadi teologinya saya di Jogja. Lalu kemudian disitulah akhirnya saya diminta untuk diundur. Jadi tabisan saya mundur 1 tahun. Nah akhirnya tadi saya ketika diundurkan itu, ketika mau tabisan saya berkeputusan tadinya digantung, nggak tahu jadi tabisan atau enggak. Tapi akhirnya saya memutuskan, aduh kalau digantung selama waktu itu digantungnya 6 bulan, nggak tahu terus atau enggak. Akhirnya saya mau memutuskan, ya udahlah saya keluar aja kalau seandainya nggak ada kepastian saya jadi Romo atau enggak. Sampai akhirnya saya datang ke Romo Kris Purwana Cahya di Jesuit, dan disitulah Romo Kris menguatkan saya. Jangan kamu ngambil keputusan saat krusial dalam hidup kamu, saat kejatuhan, saat kamu sedih sekali. Jangan ambil keputusan penting. Dan disitulah akhirnya saya mendapatkan jawaban, saya nggak boleh keluar. Dan sampai hari ini akhirnya saya berdiri di sini. Akhirnya saya tabisan. Saya tabisan 2013. Artinya kalau tahun ini 13 tahun lalu. Nah jadi saya bersyukur tadi saya pernah jatuh, dan saat jatuh itu saya juga merasa Tuhan meninggalkan saya. Tapi ternyata Tuhan justru menggendong saya dan menempatkan saya sampai di sini. Saya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Semoga Anda yang ada di sini juga bisa menjadi berkat. Amin. Maka mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi. Kita hening sejenak, kita tundukkan kepala, kita akui segala dosa, kesalahan dan keterbatasan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perhatian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada anak-anak yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian, agar kami dapat memahami segala maksud dan juga anugerah-Mu dalam hidup kami. Semoga kami meyakini bahwa Engkaulah yang berbicara kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita menerima sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab kedua Samuel bab 12 1 sampai 7a, 10 sampai 17. Pada waktu itu Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dan suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil ekor kambing, domba atau lembunya untuk dimasak. Bagi pengembara yang datang kepada itu, maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dari dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan. Kemudian pergilah Nathan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cukup bentang bacaan, marilah kita menyanyikan lagu Sabdamu Bapa. Sejuta bahasa ku dengar.
berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu petang berkatalah Yesus kepada para murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuk taufan yang amat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah villa. Maka para murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli dengan kita? Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Maka angin reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu berkatalah Yesus kepada para murid, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang zaman sekarang itu banyak yang sok tahu. Sekarang dengan adanya internet, semuanya serba merasa semua tahu. Sehingga akhirnya kadangkala orang ketika dikritik, orang ketika diberikan masukan, saran, orang zaman sekarang itu udah kebal kritik. Kemarin saya dikasih 4 buku dari Presiden Prabowo. Beneran ini saya dikasih 4 buku. Tapi yang dikasih bukan sayanya, institusinya. Saya sekarang berkarya di SFB karena kemarin pas 2 minggu lalu itu semua pimpinan dari universitas dan juga akademisi itu diundang ke istana. Nah, jadi dari seluruh Indonesia ada yang diundang ada 1.400 sekian, yang datang ada 1.000. Nah, yang datang itu dikasih 4 buku. Nah, hari ini kita diajak untuk melihat tadi yang saya katakan di awal,
Kadang-kadang orang zaman sekarang ketika tahu banyak, dikritik itu susah. Hari ini kita belajar dari bacaan pertama. Daud itu juga ketika jadi pemimpin, tadi dikatakan Nathan datang mengibaratkan dia membuat satu cerita. Ada orang kaya dan miskin punya domba. Lalu ternyata yang melakukan kejahatan itu, orang kaya itu adalah Daud sendiri. Nah, orang kadang-kadang gak bisa refleksi karena selalu melihat keluar, gak pernah melihat ke dalam. Orang bisa melihat selumbar kesalahan dari mata saudaranya, tapi balok di dalam matanya itu gak pernah dilihat. Itulah yang terjadi dalam bacaan pertama Daud. Dan itu juga yang terjadi di zaman sekarang. Saya ingin mengatakan tadi bahwa kadang-kala dalam hidup kita selalu merasa benar. Orang yang selalu merasa benar itu mengindikasikan orang gak pernah refleksi. Orang yang selalu merasa benar itu gak pernah melihat bahwa dirinya itu kecil dibandingkan semesta, apalagi dibandingkan Tuhan. Orang yang merasa benar, yang gak rendah hati, itu biasanya jauh dari Tuhan. Relasinya jauh dari Tuhan. Gak pernah berdoa, gak pernah yang namanya melihat kitab suci. Karena kitab suci akhirnya menggambarkan bagaimana diri kita itu kecil di hadapan Allah. Dan hari ini saya juga mengajak, kalau seandainya kita selalu merasa benar, jangan pernah menjadi orang yang selalu merasa benar. Jangan-jangan kita jauh dari Tuhan. Karena yang dipakai adalah kacamataku. Daud akhirnya bisa melihat, dan akhirnya satu hal yang jarang sekarang saya jumpai di orang-orang zaman ini, Daud mengakui kesalahannya. Dia rendah hati, dia gak sombong, dia mau mengakui kesalahannya. Tapi orang-orang zaman ini, apalagi netizen Indonesia, itu selalu merasa benar. Dikritik itu gak mau. Nah, jangan-jangan dalam dirinya tadi sebenarnya relasi dengan Tuhan itu jauh. Dan hari ini kita diajak yang kedua, orang tadi, kalau Daud mau mengakui kesalahannya, karena pertama, ternyata Daud masih punya relasi dengan Tuhan. Dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga akhirnya dia mau mengakui kesalahan dia, kekhilafan dia. Hari ini kita diajak untuk melihat relasi kita dengan Tuhan bagaimana. Kalau seandainya relasi kita masih jauh, kita merasa bahwa Tuhan jauh, jangan-jangan tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, Agustinus yang merasa bahwa dia sendiri, padahal dia sedang digendong oleh Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk melihat Tuhan kita itu luar biasa. Bahkan dalam bacaan Injil, angin dan danau pun, gelombang yang ada di situ itu takluk di hadapan Tuhan. Gak ada manusia manapun yang ketika lagi gelombang di laut, lalu kemudian laut itu tenang, danau itu tenang. Kalau Anda pernah, danau mungkin pikiran kita kecil ya, tapi kalau Anda pernah ke Danau Toba, itu danaunya begitu luas seperti laut. Kalau Anda di tengah dan ada gelombang, itu yaitu gambarannya seperti Yesus hari ini dan murid-muridnya. Itu seperti di laut juga diombang-ambing. Tapi Anda bayangkan, saya bangga punya Tuhan seperti Yesus, karena gak ada Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang 100% jadi manusia dan merasakan kelemahan kita. Dia bisa menghardik yang namanya alam, dan alam pun takut. Gak ada. Maka pertama saya harus mengatakan kepada Anda, kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahkan di bacaan yang lain, setan pun mengakui bahwa engkaulah yang berasal dari Allah. Artinya setan pun mengiyakan bahwa Yesus berasal dari Allah dan Yesus adalah satu-satunya yang suci. Nah, dari sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Kalau tadi awal tadi saya cerita tentang saya mau keluar. Nah, saya di 2022. Di 2022 itu saya pernah mengalami antara ada otot di tulang belakang antara L5 dan L6 itu ada yang keluar. Itu sakitnya luar biasa.
itu saya sampai nggak bisa bangun. Nah itu otot besar, dan itu kata dokter harus dilakukan operasi supaya bisa balik. Saya sampai 5 hari itu nggak bisa bangun. Makan pun saya harus tidur, sambil tidur. Karena ketika bangun sedikit, itu sakitnya luar biasa. Itu seperti, benar-benar sakit luar biasa. Lalu kemudian saya dibawa ke rumah sakit, saya di MRI. Saya awalnya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Lalu kemudian di MRI, akhirnya tadi ada urat otot L5 dan L6 yang keluar. Dan di situ akhirnya dokter mengatakan Romo harus operasi. Lalu saya tanya, kemungkinannya apa? Kemungkinan yang pertama kalau berhasil, saya bisa normal semua. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua saya harus duduk di kursi roda. Saya masih muda. Dalam pikiran saya, saya gimana ya kalau seandainya duduk di kursi roda? Ya bisa, imam duduk di kursi roda, tapi kan nggak maksimal. Akhirnya saya tanya ke teman saya yang dokter, harus gimana? Ya kalau sarannya begitu ya laksanakan. Tapi yang kedua ada nggak? Yang kedua ada. Terus saya tanya dokter di Carlos juga, dokter yang kedua, ya ada, tapi nggak bisa sembuh, yaitu dilakukan terapi. Saya akhirnya mengambil yang kedua dulu. Saya ambil yang kedua karena yang pertama itu saya takut. Karena kalau takut gagal itu saya harus duduk di kursi roda. Lalu kemudian akhirnya saya terapi selama 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan itu saya juga akhirnya pasrah kepada Tuhan. Saya merasa saya ditinggalkan, tapi akhirnya saya pasrah. Tuhan, pasti Engkau menggendong saya sekarang. 1,5 bulan lagi saya balik. Saya di MRI lagi. Ototnya itu sama sekali nggak ada. Itu mukjizat kata dokter. Itu benar-benar sampai dokternya nanya, apa Romo udah operasi di luar negeri? Enggak dok, saya terapi dan saya pasrah kepada Tuhan. Dan akhirnya ini jarang terjadi di dalam dunia medis. Otot besar itu bisa balik lagi, itu jarang-jarang terjadi. Dan bagi saya akhirnya tadi, Tuhan kita itu luar biasa. Dan akhirnya ketika kita tadi menyerahkan semua ke Tuhan dan pasrah kepada Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan saya yakin dalam diri Anda masing-masing juga Tuhan mau bekerja. Maka kita harus punya satu percaya bahwa Tuhan menggendong kita dalam kejatuhan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang saya rasakan, dan itu benar-benar mukjizat. Tuhan bukan hanya membuat mukjizat 2000 tahun yang lalu, enggak, tapi juga tahun 2002 dalam hidup saya Tuhan membuat mukjizat. Dan dokter pun akhirnya bingung. Ya itulah mukjizat Romo. Mungkin karena Romo adalah Romo, jadi Tuhan cepat berbuat mukjizat. Tapi kalau kepada pendosa, nah Tuhan itu lama membuat mukjizatnya. Jadi jangan jadi pendosa lagi ya. Jadi saya nggak mengajak Anda jadi Romo juga ya. Karena di sini ada yang sudah berkeluarga, tapi satu hal, kita harus percaya bahwa Tuhan itu membuat hidup kita menjadi berarti. Amin. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita panjatkan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami sadar bahwa kami manusia lemah dan kecil, yang kerap kali ragu akan kehadiran Putra-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah iman kami Kau terangi, agar kami dapat melihat Roh Kudus-Mu dan Putra-Mu yang bekerja dalam diri kami. Biarkan kasih-Mu menyentuh hati kami, agar kami pun dapat merasakan hangatnya kasih-Mu dalam hidup kami dan dapat mengubah hidup kami, langkah hidup kami. Dan kami mohonkan doa-doa yang kami panjatkan ini. Untuk Sri Paus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Rafael Yohanes Kristanto PM,
setiap pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kami mohon. Untuk semua saudara yang difabel, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kami mau berdoa untuk semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mujizat kesembuhan dan pulihkan kesehatannya, serta berkati semuanya dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa dan permohonan kami. Biarkanlah Roh Kudus senantiasa menerangi hati kami, dan kami satukan semua permohonan dan doa kami hanya ke dalam tangan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan sebarang. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon berilah kami terang melalui roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga kami patuh dan setia kepada kehendak-Mu, sebagaimana dilaksanakan putra-Mu bahkan sampai wafat di kayu salib, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu.
kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil tahan di hatinya berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua, silakan duduk. Sungguh kudus Tuhan Kau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, dan Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Ignatius Kardinal Suhayo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kesatuan dan kedamaian sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Damai Kristus. Baik, kita lanjutkan dengan adorasi. Di kampus
hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami. Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa kebaktian kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Kita doakan bersama-sama. Yesus yang Maha Baik, penerus umat manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan Allah. Kami ini umat-Mu dan kami ini tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rendah hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus, yang belum pernah mengenal Engkau, yang berlayu dengan berita-Mu dan mungkin daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Bapa ajaib, bukan mereka setia saja yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapaknya. Jangan sampai dengan saat akan kesusahan dan kelaparan. Engkaulah kepada mereka yang kena dipukul pada salah atau yang terpisah karena cedera. Pulihkanlah mereka ke labor kebenaran dan persatuan, supaya secara hanya atas pertolongan yang satu Tuhan. Ya Tuhan, berilah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berilah kepada
Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian sehingga kami dapat selalu menikmati buah dari karya penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Kita menerima berkat dari sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah Bapa yang menyucikan kita. Terpujilah Allah Putra yang kudus kita. Terpujilah Allah Roh Kudus yang menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Santa Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Santa Yosef mempelainya yang amat suci. Kita akhiri adorasi kita dengan doa kepada hati kudus Yesus. Kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, aku berdoa agar umat-Mu damai, tenang dan sejahtera di bawah naungan-Mu. Berkatilah dari dunia usahaku, pekerjaanku, hasratku, dan semua yang kuserahkan kepadamu. Nyatakanlah sejarah yang kami dan buniku. Singkirkanlah pikiran yang tidak baik dan perasaan yang tak terkendali. Tuangkanlah dalam hatiku cinta kepadamu dan tampak dalam kasih kepada sesama.
Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari segala mara bahaya dan kebimbangan yang datang dari dunia. Jangan lupa ya Yesusku, kepada orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami yang masih disertai oleh kematian mereka, namun dihibur oleh kelaparan mereka kepadamu, waktu mereka masih hidup, sehingga kami percaya bahwa Kau tidak akan menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka yang lemah, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surga. Amin. Anak domba Allah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan ini. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Diperkenankan menerima komuni yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih.
yang maha kuasa dan kekal, kami bersyukur Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra yang penuh wibawa menyampaikan sabda kedamaian. Semoga sabdanya meredakan badai tofan yang menggoncang hati kami, keluarga dan masyarakat kami. Dan semoga kami pun menemukan kedamaian dan kesejukan dalam diri Yesus setelah kami menerima sakramen Maha Kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ada sedikit pengumuman, silakan duduk. Terima kasih untuk pemilihan ini pastor. Semoga kami disabilitas mau dikritik sama orang-orang yang tidak kami kekurangan atau kurang bagus untuk melayani atau gimana supaya lebih baik ke depan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Awan, Ibu Rosika, dan Ibu Iti, Ibu Dina, Bapak Ibu semua, Natu, RW masih saja sampai sekarang karena kebaikan Bapak Ibu. Semoga kita semua sehat, semoga juga Bapak Ibu sehat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita minta supaya ke depan pastor tidak lebih cepat datang. Terima kasih. Sekarang mari kita menyembah Tuhan. Silakan berdiri. Sebelum saya memberikan berkat, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya senang dengan komunikasi ini. Semoga tadi kalau kesaksian hidup saya bisa saya menerima begitu banyak rahmat dari Tuhan. Saya yakin Tuhan juga mau membuat mukjizat dalam hidup Anda. Nah, dan itu harus kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup kita, keluarga kita, karya, pekerjaan usaha kita, dan niat-niat baik kita serta orang-orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.